Halo anak-anak, selamat datang di kelas 8. Yeay, akhirnya naik kelas. Nah, bagaimana kabar kalian? Baik? Mantap. Liburannya seru? Oke, yeay. Nah, sudah libur panjang nih, sudah naik kelas 8, sudah siap menerima materi baru? Sudah siap belajar? Sudah? Sudah siap berprestasi? Sudah, mantap. SMP Negeri 15 Singkawang. Gagas? Gagas? Gagas. Yeay. Nah, sebelum kita seru-seruan, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Amin. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan menyampaikan peraturan kelas. Nah, mungkin setelah libur yang panjang, sudah ada nih yang lupa apa saja peraturan di kelas Bu Loria. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, masuk tepat waktu. Yang kedua, dengarkan dan simak dengan baik penjelasan ibu ataupun saat teman kalian berbicara. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap tugas. Tugasnya dikerjakan dengan baik dan dikumpulkan tepat waktu. Dan yang keempat, harus tetap bersenang-senang. Siap? Siap. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang teks berita. Nah, setelah mendengar kata teks berita, kira-kira apa sih yang muncul di bayangan kalian? Ya, yang biasa kita tonton di televisi, kita tonton di YouTube, atau mungkin ada yang masih mendengar di radio, atau ada yang berlangganan koran. Nah, itu adalah teks-teks berita. Tetapi sebenarnya teks berita itu yang seperti apa ya? Nah, pada hari ini kita akan mempelajari teks berita. Sehingga setelah selesai belajar, kalian harus mampu mengetahui pengertian dari teks berita dan mampu mengidentifikasi unsur-unsur di dalam teks berita. Oke. Baik, pembahasan yang pertama adalah mengenai konsep dan definisi dari teks berita. Jadi, teks berita adalah laporan berisi informasi yang aktual, terkini, dan berdasarkan fakta. Nah, di dalam teks berita juga berisi informasi yang penting, layak, atau ingin diketahui oleh masyarakat umum. Nah, berdasarkan definisi yang baru saja Ibu bacakan tadi, ada beberapa kata kunci mengenai teks berita. Jadi, teks berita itu adalah berupa informasi. Nah, informasi yang seperti apa? Informasi yang aktual atau terkini. Aktual itu artinya adalah baru saja terjadi, bukan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau, tetapi harus baru terjadi, artinya masih hangat dan harus berdasarkan fakta, artinya benar-benar terjadi. Jadi tidak boleh melaporkan informasi yang bersifat hayalan, imajinasi, atau karangan-karangan. Jadi harus berdasarkan fakta. Nah, informasi ini yang kita sampaikan selain dia fakta dan aktual, dia juga harus penting. Ya, selain penting dan ingin diketahui oleh masyarakat umum. Seperti peristiwa hari ini kamu sedang minum susu, apakah itu penting untuk diketahui oleh masyarakat umum? Ya, tentu saja tidak. Jadi, peristiwa yang seperti itu tidak dapat kita sebut sebagai berita. Nah, untuk lebih jelasnya akan Ibu sajikan satu contoh kutipan dari teks berita. Mari kita baca bersama-sama. Liputan6.com, Jakarta.
Jumlah orang di Indonesia yang telah divaksinasi COVID-19 terus bertambah. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes melaporkan, total warga yang telah menerima dosis lengkap vaksin corona telah mencapai 15,9 juta orang. Nah, berdasarkan informasi yang kita dapatkan ini, apakah informasi ini layak disebut sebagai teks berita? Mari kita cek berdasarkan definisi dari teks berita. Yang pertama, informasinya harus aktual atau baru saja terjadi. Apakah informasi mengenai vaksinasi ini masih hangat dibicarakan di masyarakat umum? Ya, tentu saja masih hangat dibicarakan. Kemudian bersifat fakta. Apakah ini fakta? Jelas, ini fakta. Dapat dilihat dari jumlah warga yang telah menerima dosis vaksin lengkap itu berjumlah 15,9 juta orang. Kemudian apakah informasi ini penting untuk diketahui oleh masyarakat umum? Ya, benar, informasi penting. Nah, dari yang sudah kita bahas ini, apakah informasi ini layak disebut sebagai teks berita? Mantap, iya, layak disebut sebagai teks berita. Baik, sekarang saat kalian sudah mengetahui apa itu teks berita, langkah selanjutnya adalah kalian harus mengetahui bahwa teks berita itu memiliki unsur-unsur berita. Apa saja unsur-unsurnya? Kemudian nanti kalian harus bisa mengidentifikasi unsur-unsur di dalam sebuah teks berita yang akan kalian baca. Oke, unsur-unsur ini dalam teks berita terdiri dari 6 unsur. Unsur-unsur ini sebenarnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mencari informasi di dalam teks berita. Pertanyaan yang pertama atau unsur yang pertama adalah apa? Apa peristiwa yang diberitakan? Atau peristiwa apa yang telah terjadi? Nah, yang kedua adalah siapa? Siapa pelakunya atau siapa yang terlibat di dalam peristiwa tersebut? Yang ketiga, di mana? Peristiwa itu terjadi di mana? Tempatnya, lokasinya. Yang keempat adalah kapan. Kapan peristiwa itu terjadi? Bisa berkaitan dengan waktu, hari, tahun, tanggal, jam, pagi atau sore. Intinya berkaitan dengan waktu. Kemudian yang kelima, mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Ini berkaitan dengan alasan-alasan terjadinya peristiwa tersebut atau sebab-sebab terjadinya. Dan yang keenam adalah bagaimana. Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Bagaimana kronologisnya atau bagaimana dampak atau bagaimana akibatnya dari peristiwa yang diberitakan atau peristiwa yang terjadi. Nah, agar lebih bisa diingat, unsur-unsur berita ini biasa kita singkat dengan 5W plus 1H. Apa? What? W kan? Kemudian siapa? Who? Di mana? Where? Kapan? When? Mengapa? Why? Dan yang H, bagaimana? Yaitu how. Atau dalam bahasa Indonesia biasa juga kita singkat dengan adik Simba. A, apa? Di mana? K, kapan? Si, siapa? M, mengapa? Dan ba, bagaimana? Adik Simba. Nah, agar lebih paham, kita akan berlatih menentukan unsur-unsur di dalam teks berita. Atau anggap saja kita mencari informasi di dalam teks berita dengan pertanyaan-pertanyaan ini, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Untuk dapat memahami ini, silakan anak-anak tonton video yang akan Ibu tayangkan berikut ini. Banjir menggenangi sejumlah wilayah di Kota Tangerang, salah satunya di Perumahan Puri Kartika Baru, Kelurahan Tajur, Ciledug dengan ketinggian mencapai 1 meter. Saat ini banjir sudah mulai surut di sejumlah titik. Sebagian besar rumah warga di Puri Kartika Baru masih terendam banjir. Sejumlah warga masih bertahan di rumah mereka masing-masing, ada pula yang mengungsi ke aula kelurahan dan masjid. Para relawan saat ini tengah mendistribusikan bantuan terutama makanan bagi warga.
Baik, jika video tersebut terlalu cepat, silakan kalian jeda, kemudian kalian cari unsur-unsur yang ada di dalam video tersebut. Ya, ini ya menjadi tugas individu yang kalian lakukan di rumah. Nah, apabila penjelasan ibu kurang dapat dipahami, bisa juga kalian putar ulang atau kalian dapat membaca di sumber belajar yang lain seperti buku paket Bahasa Indonesia kelas 8, LKS Bahasa Indonesia kelas 8 semester 1 ataupun mencari informasi dari internet. Baik, sampai di sini penjelasan dan pembelajaran kita pada hari ini mengenai pengertian teks berita dan mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Silakan kalian kirimkan kesimpulan yang sudah kalian dapatkan pada hari ini di WA Group ya. Kemudian jangan lupa mengerjakan tugas yang sudah Ibu sampaikan dan dikumpulkan pula dalam bentuk foto lembar kerja kalian dan fotonya dikirim ke WA Group. Ucapkan terima kasih, sampai jumpa.